Untuk kesekian kalinya, wajah dunia pendidikan kembali tercoreng oleh aksi perundungan dilakukan pelajar. Kali ini perundungan atau bullying menyasar pelajar SMP di Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Narasi dalam video beredar di dunia maya. Aksi perundungan dilakukan oleh sejumlah pelajar sebaya yang juga masih duduk di bangku SMP. Salah satu adegan terekam di video, seorang remaja berkaos hitam duduk dalam posisi berjongkok. Dirinya menutupi wajah dari pukulan maupun tendangan yang diarahkan pada sejumlah remaja yang sebaya dengannya. Penelusuran dilakukan, akun Instagram @kitasemuaadalahpenolong mengonfirmasikan bahwa peristiwa perundungan yang terjadi di Cicendo sebenarnya telah dimediasi Polsek Cicendo. Namun pelaku perundungan tak kunjung kapok. Salah satu pelaku bahkan mengecam ingin membunuh korban dengan obeng di sekolah. Informasi diperoleh perundungan yang viral di jagat maya itu berlangsung di dekat SDN Kresna, Jalan Kresna, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jumat 2 Juni 2023. Perundungan juga berlangsung 2 kali di lingkungan sekolah, tepatnya di dalam toilet. Salah satunya terjadi di hari Rabu 7 Juni 2023. 3 kali perundungan dengan kekerasan di luar dan di kawasan sekolah. Menurut keterangan korban, di toilet dipukul, hari Rabunya dipukul lagi bagian kepala. Kata kuasa hukum Boyke Lutfiana Syahrir kepada awak media di Polrestabes Bandung, Jumat 9 Juni 2023. Menurut Boyke, korban dan pelaku sempat dimediasi oleh pihak sekolah. Keluarga korban akhirnya resmi melaporkan 11 pelaku ke Satreskrim Polrestabes Bandung. PLH Kapolsek Cicendo AKP Niwayan Mirsani mengamini mediasi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan telah dilakukan di Polsek Cicendo. Ini videonya kejadian yang pertama, jadi setelah video itu sempat dimediasi. Cuma kejadian yang kedua, korban didatangin ke sekolah, tapi nggak ada videonya. Untuk motifnya sedang didalami, kata Niwayan yang memastikan akan memanggil kembali para pelaku perundungan tersebut. Sebagai efek jera, Niwayan mengungkap kemungkinan dilakukannya penahanan 1x24 jam kepada para remaja pelaku sebagai efek jera. Ditambahkannya 10 anak yang menjadi pelaku telah diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polrestabes Bandung. Proses pemeriksaan didampingi orang tua masing-masing pelaku. Terpisah, Kapolrestabes Bandung Kombol Pol Budi Sartono mengemukakan pihaknya belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada para pelaku perundungan tersebut. Fokus pada pemeriksaan, polisi tugasnya belum berencana memediasi korban dengan pelakunya di kasus ini. Peristiwa bullying di lingkungan pendidikan Indonesia seolah terus menjadi momok Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sebanyak 1.075 anak menjadi korban perundungan di lingkungan sekolah sejak tahun 2011 hingga tahun 2020. Dari rentang waktu yang tersebut, KPAI mencatat 774 anak menjadi pelaku bullying di lingkungan sekolah. Meski mediasi dan restoratif justice dikedepankan, namun bukan berarti proses hukum terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan akan ditiadakan. Catatan KPAI sebanyak 13.465 anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban di sepanjang tahun 2011 hingga 2020. Dari jumlah itu, 867 jumlah anak berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan fisik. Pakar parenting Sumbandara Gana berpendapat persoalan perundungan terjadi di lingkungan pendidikan tak lepas dari belum optimalnya peran parenting di Indonesia. Usia 0 hingga 14 tahun disebut pria dengan panggilan akrab Manggana ini merupakan usia kunci pembentukan karakter anak. Sayangnya proses pengasuhan di usia 0 sampai 14 tahun ini tidak menjadi orientasi di Indonesia saat ini. Orkestrasi pendidikan melibatkan orang tua, sekolah, dan peran pemerintah menggerakkan institusi kemasyarakat menjadi kunci utama dalam pembentukan karakter. Dimulai dari pabriknya karakter di rumah dan orkestrasi dengan masyarakat serta institusi formal pendidikan. Jadi kebijakan pemerintah ini harus mulai konsen bagaimana karakter ini belum terimplementasikan pada anak kita. Jelas bahwa proses pendidikan formal kita ini orientasinya memang harus disiplin, jujur, tanggung jawab. Atau dalam bahasanya implementasi karakternya itu menjadi value orientasi dari pendidikan formal. Pesan pria dengan panggilan Manggana ini kepada Forum Keadilan Sabtu 10 Juni 2023. Sejauh ini Gana menilai sekolah mampu menerapkan transfer ilmu tapi belum maksimal membentuk karakter anak menjadi sosok tangguh dan tanggung jawab. Kita tidak ingin punya anak potensinya kewirausahaan bagus tetapi sisinya tidak bagus, tidak tanggung jawab. Segera benahi sistem pendidikan kita dan juga guru di sana. Gana mengingatkan orang tua harus mampu menghadirkan ruang kebersamaan dengan mempolakan anak sebagai teman. Hal itu dapat berdampak pada sikap terbuka anak dan karakter yang akan terbentuk. Bahkan usulan ekstrim disampaikan Gana untuk mengatasi persoalan masih terjadinya tindak kekerasan ataupun bullying di lingkungan pendidikan.
Sanksi diberikan terhadap perundungan menurutnya tak hanya disematkan pada sang anak yang menjadi pelaku, tetapi juga dikenakan kepada orang tuanya. Itu dikaji supaya orang tua bertanggung jawab. Jadi tidak hanya anak dipersalahkan. Kalau sudah ada ruang kaji, itu berharap anak melakukan sesuatu, itu tanggung jawabnya orang tua. Dan supaya ada tanggung jawab anaknya juga, Gana berkomentar. Termasuk tanggung jawab di ruang pendidikan, kalau memang mau masuk ke ranah hukum, tapi kalau memang mau masuk ke ranah rehabilitasi, maka yang perlu direhabilitasi bukan anaknya, tetapi orang tuanya yang perlu direhabilitasi, tandasnya.